Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat satu spring bed untuk tipe yang single bed. Jadi teman-teman nanti bisa lihat secara keseluruhan, secara detail bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, untuk kerangka ini waktu dari pembuatan memang tidak saya videokan, jadi ini ya setengah jadinya seperti ini teman-teman, seperti dalam video. Teman-teman bisa lihat untuk detail ukuran juga bisa nanti cek di deskripsi, atau itu masalah ukuran teman-teman bisa menyesuaikan ya, karena kalau untuk pembuatan sendiri itu kita buat sendiri, kita bisa punya keuntungan untuk mengukur tempat tidurnya itu dengan menyesuaikan ruang kamar. Oke, seperti dalam video ini adalah untuk proses pemasangan springnya. Jadi kita pasang pirnya secara manual satu persatu. Kita paku ke alas dasar, ke alas kayunya, karena memang saya belum punya untuk mesin staples tembaknya, jadi secara manual saja kita pasang satu persatu. Untuk jarak springnya teman-teman bisa atur. Jadi kalau ini memang mungkin berkisar dari pir satu ke satunya itu paling 5 cm kalau tidak salah, kurang lebihnya 5 atau 10 cm itu juga nanti bisa teman-teman atur. Cuman pastinya kalau semakin rapat juga, pertama mungkin dari daya tahan sendiri akan lebih kuat, tahan lama karena kan pirnya cukup rapat, dan itu nanti juga pengaruh ke kenyamanan saat kita gunakan untuk tidur. Oke, nanti setelah pemasangan spring ini nanti selesai, jadi nanti kita juga pasang di atasnya pir ini, masih kita pasang lagi menggunakan tambahan karet ya. Jadi gulungan karet ini nanti biasanya kalau di tempat saya itu memang ada pengrajin, jadi memang pengrajin dari bahan bekas itu dibuat untuk karet-karet, dan memang diproduksi untuk pembuatan sofa dan spring bed seperti ini. Kalau teman-teman mungkin susah nyarinya, cari aja di kota teman-teman itu untuk toko yang menjual aksesoris untuk kelengkapan pembuatan bahan-bahan sofa dan spring bed. Itu biasanya mereka menyediakan. Pemasangan karet sendiri pastikan untuk peletakannya itu tepat di atas springnya ya. Jadi teman-teman posisikan karetnya itu benar-benar pas di atas springnya. Itu nanti kita pasang secara memanjang dan nanti mengikuti lebar juga dari spring bed itu sendiri. Satu tips untuk teman-teman untuk pemasangan karet ini, sebaiknya jangan terlalu ditarik terlalu kencang ya. Jadi nanti pengaruhnya di tingkat kekenyalan si spring bed itu sendiri. Jadi kalau terlalu kencang kita tarik, pastinya akan lebih terlalu kurang nyaman kita pakai tidur. Jadi agak dikendorin saja, karena nanti sudah setelah semua terhubung itu mereka saling menguatkan, jadi kekuatan si spring dan si itu nanti udah cukup kuat untuk menahan beban. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau tarikan karetnya kurang kuat, sebenarnya karena springnya karena rapat, jadi dia udah sebenarnya cukup kuat. Dan fungsi dari karet ini sendiri juga untuk mengunci si spring itu sendiri agar tidak lari kemana-mana. Makanya pemasangannya setelah memanjang tadi, kita seperti pemasangan seperti kita anyam ya, jadi saling mengunci. Nah, seperti dalam video kan terlihat itu. Jadi kita pemasangan karetnya itu juga sebagai pengunci untuk si spring itu sendiri agar tidak lari ke kanan dan ke kiri. Oke, setelah selesai pemasangan untuk karetnya, selanjutnya kita pasang untuk alas dasarnya. Jadi ini fungsinya juga untuk agar si busa nanti tidak mudah rusak karena langsung bersentuhan atau dengan si spring itu, dengan alas ini
tentunya busa akan lebih awet dan tidak mudah jebol. Bahan ini sendiri juga bisa teman-teman dapatkan di toko yang menjual aksesoris untuk pembuatan sofa dan spring bed, dan memang biasanya memang ini digunakan memang untuk pembuatan sofa dan spring bed sebagai alas dasar sebelum pemasangan busa. Setelah alas tadi terpasang, selanjutnya kita potong pola untuk kain paling luar ya. Jadi kain paling luar ini untuk spring bed juga ini juga banyak teman-teman bisa dapatkan di toko-toko yang menyediakan aksesoris untuk pembuatan sofa dan spring bed. Adapun kain untuk paling luar sendiri yang khusus untuk spring bed itu sudah ada lapisan busanya, jadi teman-teman tidak nanti tinggal pilih. Jadi ada beberapa variasi ketebalan busanya, itu ada yang setengah senti, ada yang 1 senti, dan bahkan malah lebih, ada mungkin sampai 2 senti. Cuman yang saya pakai untuk ini yang untuk ketebalan 1 senti. Setelah terjahit, kita pastikan dulu apakah memang udah sesuai dengan spring bednya. Kalau udah, selanjutnya kita akan pasang untuk busanya. Kita potong dulu busanya sesuai dengan lebar si spring bed ini sendiri. Oke, setelah terpotong, selanjutnya kita lakukan pengeleman ya. Jadi busa nanti kita lem dengan alas dasar tadi. Fungsinya tentu saja agar si busa nanti tidak lari kemana-mana, atau mungkin akan mempermudah kita saat pemasangan alas untuk kain paling luar. Jadi nanti akan mempermudah itu. Lakukan pengeleman di busa dan juga di alas kain tadi, alas dasarnya tadi, lakukan pengeleman. Selanjutnya setelah kering, teman-teman bisa langsung tempelkan busanya, dan kita nanti lakukan pemasangan kain terluar untuk spring bed ini. Oke, sebelum pemasangan untuk kain paling luar, kita tambahkan dulu untuk dinding samping itu, kita tutup juga agar nantinya tetap terlihat rapi. Dan untuk penutupan dinding samping ini saya hanya menggunakan kardus ya. Kenapa kardus? Karena kardus juga udah cukup kuat. Kalau emang teman-teman mau pakai triplek juga boleh, cuman karena ini untuk menghemat biaya saja saya gunakan kardus, dan memang sebenarnya udah cukup kuat karena memang si kardus atau samping kan juga menahan beban, cuman sebagai pemanis saja. Jadi cukup dengan kardus saja udah dirasa cukup kuat, dan tidak perlu tambahan busa karena di kain untuk paling luar sudah ada lapisan busanya. Jadi saat kita pegang pun nanti udah selesai tetap akan terasa empuk. Oke, selanjutnya pemasangan untuk kain paling luar. Pastikan untuk terpasang dengan rapi. Sedikit kita tarik-tarik agar permukaannya benar-benar rata dan cukup kencang ya, tidak kendor permukaannya. Nanti itu nanti juga berfungsi saat kita pakai untuk tidur. Setelah kita tidur, mereka akan kembali ke posisi semula, tetap dalam keadaan kencang, jadi tidak kendor. Selanjutnya ini adalah pemotongan untuk sudut-sudut yang ketemu dengan kaki. Kita rapikan, kita potong dulu seperti dalam video. Teman-teman bisa lihat di video secara lebih detailnya.
Setelah pemasangan kain paling luar ini selesai, untuk bagian paling bawah nanti kita bisa tutup dengan menggunakan kain furing. Itu juga kain juga bisa teman-teman dapatkan di toko yang menjual aksesoris untuk pembuatan sofa dan spring bed ya. Dan seperti ini hasilnya teman-teman dari spring bed yang sudah kita buat tadi. Ini sebenarnya juga masih ada tambahan untuk yang paling atas ya, untuk sandaran itu bisa kita tambahkan nanti, cuman dalam video ini saya fokus ke pembuatan spring bednya saja. Teman-teman nanti juga bisa silahkan berkreasi dengan, paling tidak ini sebagai satu gambaran saja bagaimana cara membuat spring bed. Memang tidak full spring sih, karena untuk di samping-sampingnya kan tetap menggunakan kayu. Oke teman-teman, itu tadi video pembuatan spring bed, semoga bermanfaat. Share video ini ke teman-teman yang lain, mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi. Dan apabila banyak salah kata, saya juga minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.